Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Ayuni dengan nomor NIM 22017069 sebagai moderator, Nurul Hidayati Harifah sebagai pemateri, Abel Putri sebagai pemateri, Tinatun Anggraini sebagai pemateri, Fitri Yuningsih sebagai pemateri, dan yang terakhir Jannatul Ma'wa sebagai pemateri. Kami sebagai tim pemateri di sini akan mempresentasikan dua materi. Materi pertama yaitu pengelompokan dan keluarga bahasa di dunia. Materi kedua yaitu kelompok bahasa Austronesia dan bahasa Nusantara. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Harifah dengan NIM 220171033. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pengelompokan bahasa dan keluarga bahasa. Baiklah, langsung saja. Pengelompokan bahasa terdapat tali kekerabatan, tetapi juga diketahui antara bahasa tertentu dapat diketahui kekerabatan antara bahasa-bahasa. Dengan mengetahui tingkat-tingkat kekerabatan bahasa. Pengelompokan bahasa dalam abad ke-19 muncul dua teori yang dikenal dengan batang pohon. Dari A. Schleiermacher pada tahun 1823 sampai dengan 1868. Lalu disempurnakan oleh J. Smith pada tahun 1843 sampai 1901 dengan nama teori gelombang, karena landasan pengelompokan bahasa bertolak belakang dari kedua teori. A. Schleiermacher gagal dalam usahanya untuk mengadakan rekonstruksi sebuah cerita purba. Namun, ia telah mewariskan kepada kita, yaitu suatu metode yang sangat berguna bagi pengelompokan bahasa di dunia. Metode pengelompokan bahasa yaitu didasarkan pada teori yang dikenal dengan nama Stambaugh Theory pada tahun 1866, atau kemudian dikenal dengan nama family tree atau dengan sebutan yang lain yaitu silsilah. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Nurul. Lanjutan materi akan disampaikan oleh Jannatul Ma'wa. Kepada Jannatul Ma'wa dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannatul Ma'wa dari NIM 22017083. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang dibahas oleh Nurul, yaitu dalam studi komparatif, tataran leksikal dan fonologi lebih umum dipakai sebagai dasar penentuan kekerabatan dan pengelompokan bahasa serumpun dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, melalui pengelompokan leksikal. Yang kedua, pengelompokan yang paling berhasil pada studi komparatif adalah pengelompokan pada tataran fonologis karena berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, segmen atau unsur fonologis merupakan unsur terkecil dalam suatu bahasa. Dengan demikian lebih mudah dipahami. Yang kedua, lebih mudah ditemukan fakta yang relevan dibandingkan tataran lainnya karena sebuah tuturan kecil dengan cepat dan banyak ditemukan fakta yang diperlukan. Yang ketiga, masalah bunyi telah banyak dikaji dalam studi linguistik sehingga telah menjadi kajian yang sangat mapan. Selanjutnya, yang keempat, perubahan bunyi itu peraturan dan dapat memberikan indikasi hubungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Jannatul Ma'wa. Lanjutan materi akan dilanjutkan oleh Tinatun Anggraini. Kepada Tina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tinatun Anggraini dari NIM 22017051. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang metode pengelompokan atau klasifikasi.
di mana metode ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode pengelompokan atau klasifikasi genetis. Pengelompokan bahasa yang didasarkan pada genealogis bahasa, yakni unsur-unsur yang membentuk bahasa, terutama unsur bunyi atau fonem. Yang kedua yaitu metode pengelompokan berdasarkan klasifikasi tipologis yang dilakukan berdasarkan persamaan tipe atau unsur bahasa dari beberapa tipe unsur-unsur bahasa yang terdapat pada beberapa bahasa yang dibandingkan. Yang ketiga yaitu metode pengelompokan atau klasifikasi areal yang dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam areal atau wilayah. Yang keempat yaitu metode pengelompokan atau klasifikasi sosiolinguistik, di mana dilakukan dengan melihat hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang dilakukan dalam masyarakat seperti status, fungsi, penilaian yang diberikan oleh masyarakat. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Yuningsih. Kepada Fitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuningsih dengan NIM D2017013. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya, yaitu kelompok bahasa Austronesia dan bahasa Nusantara. A. Kelompok bahasa Austronesia menurut para ahli bahasa Trajan dan Nadra 2006, wilayah penutur bahasa Austronesia tidak hanya terdapat di Madagaskar, namun juga meliputi hampir di seluruh wilayah Malaysia, Singapura, dan Indonesia, kecuali Irian Jaya, Halmahera Utara, Alor, Pantar, dan Timur-Timur. Menurut Kristal dalam Hermanto 2004, mengelompokkan bahasa Austronesia kelompok barat dan kelompok timur. Kelompok barat yaitu Madagaskar, Malaysia, Kepulauan Indonesia, Filipina, Taiwan, bagian Vietnam, dan Kamboja. Ujung barat Noi Guinea serta Komoro dan Pulauan. Kelompok timur, pantai Papua Nugini, Noi Britania, dan Noi Irland, sekitar Pulau Solomon dan Vanuatu, serta di Noi Caledonia dan Fiji. B. Kelompok bahasa Nusantara. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang diturunkan dari Limpun Bahasa Austronesia tersebut. Menurut Esther Saidi 1994, bahasa-bahasa yang dipakai di Indonesia berjumlah kira-kira 200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri. Lanjutan materi akan dilanjutkan oleh Abel Putri. Kepada Abel dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Saya Abel Putri dengan NIM 22017057 akan melanjutkan materi tentang kelompok bahasa Nusantara. Kelompok bahasa Nusantara terbagi menjadi 17. Yang pertama, kelompok Sumatera, yang terdapat berbagai bahasa di dalamnya seperti bahasa Aceh, Batak, Gayo, Minangkabau, Mentawai, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kelompok Jawa, yang ketiga kelompok Dayak, yang keempat kelompok Bali Sasa, yang kelima kelompok Filipina, yang keenam kelompok Gorontalo, yang ketujuh kelompok Tomini, ke-8 kelompok Toraja, yang ke-9 kelompok Loinang, yang ke-10 kelompok Bango, yang ke-11 kelompok Bungku Kaki, yang ke-12 kelompok Sulawesi, yang ke-13 kelompok Muna Butung, yang ke-14 kelompok Bima Sumba, yang ke-16 kelompok Ambon Timur, yang ke-16 kelompok Sulabacan, yang ke-17 kelompok Halmahera Selatan Irian Barat. Dian dalam Notover 1975 mengemukakan kelompok bahasa Java, Sumatera, Hisen sebagai bagian dari kelompok Nusantara. Kelompok bahasa Java, Sumatera, Hisen tersebut adalah seperti Malay Hisen, Madurse, Acinse, yang terakhir Lampungi subfamily. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan.
Terima kasih Abel. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh pemateri. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelompokan bahasa berdasarkan berbagai metode, termasuk metode genealogis, tipologis, areal, dan sosiolinguistik. Salah satu metode pengelompokan yang paling umum digunakan adalah metode genealogis yang didasarkan pada kemiripan unsur bunyi atau fonem dalam suatu bahasa. Dalam konteks pengelompokan bahasa di wilayah Asia Tenggara, khususnya pengelompok bahasa Austronesia dan Nusantara, terdapat pemahaman tentang penyebaran dan keragaman bahasa-bahasa di wilayah tersebut. Kelompok bahasa Austronesia menunjukkan distribusi yang luas mencangkup wilayah Malaysia, Singapura, Indonesia, dan sebagian besar Asia Tenggara, dengan variasi kelompok bahasa Barat dan Timur. Sementara itu, kelompok bahasa Nusantara khususnya merujuk pada bahasa-bahasa di Indonesia yang terbagi atas beberapa bahasa, termasuk Nusantara, Jawa, Kalimantan, Bali, dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, serta terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.